Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 17 Mei 2025. Sari berita penting. Seorang suami ancam istri pakai celurit di Muaro Jambi. Berita kedua, istri terdakwa kasus pupuk subsidi minta jaksa bongkar kasus 1000 hektar lahan fiktif Dinas Pertanian Bungo. Berita ketiga, proyek flyover Sitinjau Lawi dimulai, HPSL utamakan produk lokal dan semen Padang. Berita selengkapnya. Belakangan viral di media sosial video suami mengancam istri pakai celurit. Video ini langsung membuat heboh warga Jambi. Ternyata peristiwa suami ancam istri pakai celurit ini terjadi di Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi. Polsek Mistong yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga KDRT berupa suami ancam istri pakai celurit ini. Ternyata peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Pelaku sendiri adalah bernama Afriandi, berumur 48 tahun, warga kilometer 17 RT 13 Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku sendiri langsung ditangkap oleh unit reskrim Polsek Mistong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2025 pukul 19.30 Indonesia Barat atau jam setengah 8 malam. Penangkapan terhadap Afriandi dibenarkan oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan melalui Kasih Humas AKP Saludin saat dikonfirmasi Jumat 17 Mei 2025. Ya, pelaku pengancaman itu sudah berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Mistong sekitar pukul 19.30 Indonesia Barat Kamis malam atau malam Jumat, ujar AKP Saludin. Kata dia, Afriandi ditahan berdasarkan laporan dari istrinya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Untuk diketahui, dalam video yang beredar luas tersebut terlihat jelas Afriandi memegang senjata tajam jenis celurit, sedang memarahi istrinya dan mengancam akan membunuhnya. Sontak saja aksi tersebut mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan ke Polsek Mistong. Kapolsek Mistong AKP Jabidi membenarkan jika video viral pengancaman tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Ya, benar, itu terjadi di wilayah hukum kami, ujar AKP Jabidi. Dia mengatakan Afriandi sempat diamankan di Polsek Mistong. Namun setelah diamankan, suami istri akhirnya minta berdamai. Istrinya mencabut laporannya karena sudah damai dan tidak ada masalah lagi. Ya, kami lepaskan, ujarnya. Setelah keduanya kembali ke rumah, rupanya suami tak tahu diri. Ini tidak jera dan kembali mengancam istrinya. Istrinya datang lagi ke Polsek melaporkan bahwa dia diancam lagi oleh suaminya dan ingin mencabut perdamaiannya, sebutnya. Polisi sempat turun untuk menangkap pelaku namun sudah kabur duluan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku Afriandi telah ditangkap dan diamankan di Polsek Mistong untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, nampaknya kasus pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang saat ini sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka semakin bergejolak dan memanas. Malahan salah seorang istri dari terdakwa kasus pupuk subsidi dengan lantang meminta pihak aparat penegak hukum untuk membongkar kembali kasus yang telah menyeret suaminya yang sudah ditahan selama 5 bulan. Laki awak kau lah ditahan lah 5 bulan. Jadi petang hari Kamis nyo berangkat ke Jambi. Jadi sampai di situ ketemu dengan nyo Pak Jaksa. Nyo ngasih lah surat tulisan tangan dia lah ke Pak Jaksa. Minta tolong Pak Jaksa, periksa kan jangan laki saya nak kena hukum. Minta tolong periksakan naikkan 2 kasus kau katanya, bongkar kembali 1000 hektar lahan fiktif pelepas ilir. Periksa orang dinas pertanian Pak Jaksa. Jangan laki awak kena kena bentuk kau Pak Jaksa. Sudah tu 2 juga kata dalam surat kau Pak. Ini suratnya Pak.
pemungutan uang pada setiap penyalur pupuk oleh Pak Rudi, katanya Adi Purba Peribolon Anton, yang katanya buat Pak Jaksa. Itu tulisannya Pak, pas nyo nak berangkat kemarin Pak, baru dia ngasih surat ke Pak. Assalamualaikum. Mungkin Dalam video singkat yang telah menyebar di tengah masyarakat dan beberapa grup WhatsApp ini, Yanti dengan lantang minta dan memohon kepada jaksa untuk membongkar kasus yang berkaitan dengan kasus suaminya, yakni adanya dugaan 1000 hektar lahan fiktif di Kecamatan Pelepat Ilir, serta adanya pungutan uang pada setiap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa orang. Suami saya sudah 5 bulan ditahan, Pak Jaksa. Tolong bongkar kembali 2 kasus, yakni 1000 hektar lahan fiktif serta periksa orang dinas pertanian dan adanya pungutan setiap penyaluran pupuk bersubsidi, dan jangan hanya suami saya saja yang ditahan, ucap Yanti dalam video singkat yang saat ini telah viral. Dalam video itu juga Yanti dengan tegas menyebutkan beberapa nama yang dengan inisial Rudi, AP, FB, serta AN yang menurutnya disebutkan dalam surat wasiat suaminya yang telah menikmati atau melakukan pungutan dalam setiap penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo. Tak hanya menyebutkan beberapa nama yang telah memungut uang, sambil menangis Yanti juga mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan beberapa oknum tersebut menurutnya diperuntukkan oknum jaksa. Ini amanah yang diberikan suami saya lewat selembar surat yang kini saya ceritakan. Saya minta tolong nian Pak bongkar kasus-kasus tersebut, dan jangan gara-gara Iko suami saya yang jadi tumbalnya, harap Yanti. Sumber berita Suara Bute Sarko. Berita ketiga, PT Hutama Panorama Sitinjau Lawi HPSL sudah memastikan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan flyover Panorama 1 Sitinjau Lawi. 1. Direktur HPSL Mikael AP Rumenser menegaskan bahwa PT Semen Padang menjadi penyedia utama material konstruksi khususnya beton bermutu tinggi. Seluruh produk dan jasa yang digunakan berasal dari dalam negeri. Karena volume beton dalam proyek ini cukup besar, kami memilih Semen Padang sebagai pemasok utama mengingat kualitas dan lokasinya yang strategis, ujar Mikael usai seremoni groundbreaking di kawasan Panorama 1 Sabtu 3 Mei 2025 lalu. Mikael menyatakan pemilihan Semen Padang tidak hanya karena faktor berdekatan geografis, tetapi juga karena perusahaan tersebut telah memenuhi standar internasional. Namun ia menegaskan bahwa aspek mutu tetap menjadi tolok ukur utama. Beton yang digunakan akan diuji terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan target proyek. Harapan kami Semen Padang dapat memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan, jelasnya. HPSL merupakan badan usaha pelaksana BUP yang dibentuk oleh konsorsium BUMN PT Hutama Karya sebesar 55% dan PT Hutama Karya Infrastruktur sebesar 45%. Proyek ini dilaksanakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dan diharapkan meningkatkan konektivitas serta keselamatan transportasi di Sumatera Barat. Secara terpisah, Direktur Utama PT Semen Padang, Indriyevouni Indra, menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung penuh proyek tersebut. Menurutnya, Semen Padang yang telah berpengalaman lebih dari 1 abad siap dari sisi kualitas maupun suplai material. Sebagai bagian dari SIG yang merupakan produsen semen terbesar di nasional, kami siap berkontribusi optimal dan untuk proyek ini. Jarak lokasi kami hanya sekitar 3 km dari titik pembangunan flyover sehingga memudahkan distribusi, katanya. Sebelumnya diketahui Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Dodi Hanggodo atas dukungannya terhadap pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Pembangunan ini merupakan impian lama masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini dimulai groundbreaking oleh Pak Menteri, ujar Mahyaldi. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menekankan pentingnya aspek keselamatan dan ketahanan gempa dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia menyebut kawasan Sitinjau Lawi dikenal rawan kecelakaan dan berada di wilayah seismik aktif atau jalur gempa. Seluruh jembatan yang dibangun dalam proyek ini harus memiliki sertifikasi tahan gempa. Flyover ini dibangun dalam anggaran 1.793 triliun melalui skema KPBU, jelasnya. Dodi juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam percepatan pembebasan lahan dan perizinan kawasan hutan. Kita ingin proyek ini berjalan lancar dan progresnya nyata terlihat oleh masyarakat, katanya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosyadi yang turut hadir dalam acara groundbreaking menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan flyover yang telah lama dinantikan masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah, flyover Sitinjau Lawi yang sudah sangat diharapkan sejak lama masa Gubernur Iwan Prayitno lalu kini dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan resmi dimulai pembangunan hari ini. Flyover tahap 1 sepanjang 2,77 km dengan anggaran 2,8 triliun diharapkan rampung pada tahun 2027 dan akan dilanjutkan dengan tahap 2 senilai 3 triliun yang ditargetkan selesai pada tahun 2029, kata Andri. Ia menambahkan pekerjaan flyover ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kendaraan di jalur rawan tersebut, tetapi juga akan mempercepat arus logistik masuk dan keluar Sumatera Barat. Flyover Panorama Sitinjau Lawi merupakan proyek strategis nasional sepanjang 2,77 km yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Groundbreaking proyek ini turut dihadiri oleh anggota Komisi 5 DPR RI Jigoro Landa, Gubernur Mahyildi, Wali Kota Padang Fadli Amran, Bupati Solo John Firman Pandu, serta jajaran Forkopimda dari pimpinan PT Semen Padang. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.